Pada tahun 1958, sebuah gelombang muncul di Alaska. Bukan setinggi gedung, tapi setinggi gunung. Dan anehnya, hampir tidak ada yang percaya kejadian ini benar-benar terjadi. Tempat itu bernama Lituya Bay, sebuah teluk sempit yang tersembunyi di pesisir Alaska. Jauh dari kota dan hampir tidak tersentuh manusia. Dari atas, teluk ini terlihat indah. Dikelilingi pegunungan es yang menjulang tinggi. Airnya tenang, bahkan terlalu tenang. Namun para pelaut yang pernah melewati tempat ini memiliki satu aturan sederhana. Jangan pernah tinggal terlalu lama di Lituya Bay. Karena tanpa peringatan, alam di tempat ini bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dilawan manusia. Dan pada malam tanggal 9 Juli tahun 1958, aturan itu terbukti benar. Bayangkan kamu sedang berdiri di sebuah pantai yang sunyi. Langit terlihat normal. Angin berhembus pelan. Ombak kecil menyentuh pasir seperti hari biasa. Tidak ada tanda bahaya. Tidak ada sirine. Tidak ada peringatan apapun. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Air laut mulai mundur. Perlahan, lalu semakin jauh. Ikan-ikan tergeletak di pasir. Dasar laut yang seharusnya tersembunyi kini terlihat jelas. Orang-orang mendekat. Sebagian mengambil foto. Sebagian lainnya berjalan ke arah laut, penasaran dengan fenomena yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka tidak tahu bahwa pada saat itu waktu mereka hampir habis. Jauh di tengah samudra, energi yang tidak bisa dibayangkan manusia sedang bergerak. Bukan sekadar ombak, bukan badai, melainkan dinding air raksasa, setinggi gedung pencakar langit. Dalam hitungan menit, gelombang itu akan mencapai daratan. Dan ketika akhirnya terlihat di cakrawala, tidak ada lagi tempat untuk berlari. Ini bukan cerita film. Ini bukan legenda. Ini adalah peristiwa nyata tentang tsunami tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Gelombang yang begitu besar, hingga mengubah cara manusia memahami kekuatan alam selamanya. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana sesuatu sebesar itu bisa terjadi? Setelah berabad-abad manusia mempelajari lautan, satu hal selalu dianggap pasti. Air memiliki batas, ombak memiliki hukum, dan alam selalu bergerak dalam pola yang bisa dipahami. Namun pada suatu malam di tahun 1958, semua keyakinan itu runtuh dalam hitungan detik. Di sebuah tempat terpencil di Alaska, jauh dari kota besar dan hampir tidak tersentuh peradaban modern, sebuah teluk sempit bernama Lituya Bay terbaring tenang di bawah langit musim panas. Tempat itu terlihat damai. Dikelilingi pegunungan curam yang menjulang hampir vertikal dari permukaan air, Lituya Bay tampak seperti lukisan alam yang membeku dalam waktu. Airnya tenang, hampir seperti cermin raksasa yang memantulkan langit. Tidak ada yang terlihat berbahaya. Tidak ada yang menunjukkan bahwa tempat itu akan segera menjadi saksi salah satu peristiwa paling ekstrem dalam sejarah planet ini. Pada malam tanggal 9 Juli tahun 1958, beberapa kapal nelayan kecil berlabuh di teluk tersebut. Para nelayan memilih tempat itu karena terlindung dari ombak laut terbuka. Bagi mereka, teluk sempit itu adalah tempat aman untuk bermalam. Langit masih terang oleh cahaya musim panas Alaska. Udara dingin namun tenang. Segalanya terasa normal, hingga bumi mulai bergetar. Awalnya hanya getaran kecil, seperti truk berat yang lewat di kejauhan. Namun dalam beberapa detik, getaran itu berubah menjadi guncangan hebat. Gunung-gunung di sekitar teluk mulai bergemuruh. Batu-batu kecil jatuh dari tebing. Air di permukaan teluk membentuk riak yang tidak beraturan. Gempa bumi berkekuatan besar baru saja terjadi. Kekuatan gempa itu mencapai magnitudo 7,8. Cukup kuat untuk mengubah lanskap dalam sekejap. Para nelayan di kapal langsung menyadari sesuatu yang salah. Air tidak bergerak seperti biasanya saat gempa. Alih-alih bergelombang acak, permukaan teluk justru terlihat seperti sedang ditarik ke satu arah. Seolah seluruh air di teluk itu sedang mengumpulkan tenaga. Lalu suara itu terdengar. Bukan suara ombak, bukan angin, melainkan suara retakan raksasa seperti gunung yang sedang patah menjadi dua. Tinggi di salah satu sisi teluk, jutaan ton batu dan es mulai runtuh dari lereng gunung. Longsoran itu bukan sekedar tanah jatuh. Itu adalah dinding batu setinggi ratusan meter yang meluncur langsung menuju air dengan kecepatan luar biasa. Dalam beberapa detik,
Sekitar 30 juta meter kubik material menghantam permukaan teluk. Dampaknya tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang pernah disaksikan manusia sebelumnya. Saat massa batu itu menghantam air, teluk tersebut tidak sekedar menghasilkan ombak. Airnya meledak ke atas, bukan menyebar ke samping, melainkan terdorong vertikal dengan kekuatan yang hampir mustahil dibayangkan. Seorang saksi mata yang berada di kapal tak jauh dari pusat kejadian kemudian menggambarkan apa yang ia lihat sebagai sesuatu yang tidak masuk akal bagi pikiran manusia. Air naik, dan terus naik. Bukan puluhan meter, bukan ratusan meter, melainkan lebih tinggi dari gunung di sekitarnya. Dalam hitungan detik, dinding air raksasa terbentuk di ujung teluk. Gelombang itu tidak terlihat seperti tsunami biasa, tidak memiliki bentuk lengkungan ombak laut. Yang muncul adalah massa air padat, seperti tembok bergerak yang menelan segalanya di jalurnya. Pepohonan di lereng gunung tersapu bersih. Hutan yang telah tumbuh selama ratusan tahun lenyap seketika. Tanah terkelupas hingga batuan dasar terlihat telanjang. Dan kapal-kapal kecil di teluk tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Salah satu kapal terangkat begitu tinggi hingga mesinnya mati karena kehilangan kontak dengan air. Kapten kapal itu kemudian berkata bahwa ia merasa seperti sedang diangkat oleh tangan raksasa yang tidak terlihat. Di bawahnya, air berubah menjadi kekacauan putih yang bergolak. Tidak ada arah, tidak ada kendali, hanya kekuatan alam murni. Namun, bagian paling mengerikan dari peristiwa ini bukanlah kehancurannya, melainkan angka yang kemudian ditemukan para ilmuwan. Beberapa minggu setelah kejadian, tim geologi datang untuk menyelidiki. Mereka menemukan sesuatu yang membuat dunia ilmiah terdiam. Di lereng gunung, jauh di atas permukaan laut, terlihat garis jelas tempat pepohonan hilang total. Bukan karena angin, bukan karena longsor, melainkan karena tersapu air. Tinggi garis itu diukur, dan hasilnya hampir tidak dipercaya. Air telah mencapai ketinggian sekitar 524 meter, lebih tinggi dari Empire State Building, lebih tinggi dari hampir semua gedung di dunia pada saat itu. Itu berarti satu hal yang sebelumnya dianggap mustahil. Manusia baru saja menyaksikan tsunami tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, peristiwa itu terjadi bukan di tengah samudra luas, melainkan di sebuah teluk kecil yang nyaris tidak dikenal dunia. Sejak hari itu, para ilmuwan mulai memahami sesuatu yang mengerikan. Tsunami tidak selalu datang dari laut terbuka. Dan dalam kondisi tertentu, alam mampu menciptakan gelombang yang jauh melampaui imajinasi manusia. Namun pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Jika satu longsoran gunung saja bisa menciptakan gelombang setinggi ratusan meter, apa yang akan terjadi jika energi yang sama terjadi di dekat kota besar? Atau lebih buruk lagi, di wilayah yang dihuni jutaan manusia? Dan ternyata, Lituya Bay bukanlah satu-satunya peringatan. Itu hanyalah awal dari pemahaman manusia tentang kekuatan laut yang sebenarnya. Peristiwa di Lituya Bay tidak hanya mengejutkan para saksi mata. Ia mengguncang dunia ilmiah. Selama puluhan tahun sebelumnya, para ahli oseanografi percaya bahwa tsunami memiliki batas alami. Gelombang memang bisa menghancurkan kota pesisir, tetapi tingginya dianggap jarang melebihi puluhan meter saat mencapai daratan. Catatan sejarah tsunami terbesar saat itu menunjukkan angka yang masih bisa dijelaskan oleh teori yang ada. Namun, angka 524 meter tidak cocok dengan teori manapun. Awalnya, beberapa ilmuwan bahkan mengira pengukuran tersebut salah. Mungkin kesalahan observasi, mungkin longsoran tanah biasa, atau mungkin pepohonan hilang karena faktor lain. Tetapi semakin banyak penelitian dilakukan, semakin jelas satu hal. Air benar-benar pernah naik setinggi itu. Tim geologi yang menyelidiki lokasi menemukan bukti yang tidak bisa dibantah. Seluruh lereng gunung di sekitar teluk menunjukkan pola sapuan yang sama. Pepohonan tercabut ke arah tertentu, tanah terkikis secara seragam, dan batuan besar terseret hingga ratusan meter dari posisi asalnya. Semua tanda itu hanya bisa dijelaskan oleh satu penyebab: gelombang air raksasa. Namun gelombang ini berbeda dari tsunami yang dikenal dunia. Tsunami biasa terjadi akibat pergeseran dasar laut dalam skala besar. Ketika lempeng tektonik bergerak, kolom air di atasnya ikut terangkat, menciptakan gelombang panjang yang bergerak sangat cepat melintasi samudra.
Di tengah laut, tinggi gelombangnya seringkali hanya beberapa meter, tetapi energinya tersembunyi dalam panjang gelombang yang bisa mencapai ratusan kilometer. Itulah sebabnya kapal di laut terbuka sering tidak menyadari tsunami sedang lewat di bawah mereka. Bahaya sebenarnya muncul ketika gelombang mencapai perairan dangkal. Energi yang sama dipaksa naik ke atas, air menumpuk, dan gelombang berubah menjadi dinding air mematikan. Namun Lituya Bay tidak mengikuti pola ini. Gelombangnya lahir secara berbeda, tidak dari dasar laut yang terangkat perlahan, melainkan dari hantaman mendadak yang memindahkan air dalam jumlah masif sekaligus. Longsoran batu raksasa bertindak seperti palu yang memukul permukaan air. Energi dilepaskan dalam satu titik sempit, tidak menyebar ke seluruh samudra. Semua kekuatan terkonsentrasi di ruang kecil. Akibatnya, air tidak punya tempat untuk pergi, kecuali ke atas. Inilah momen ketika para ilmuwan mulai menggunakan istilah baru. Mega tsunami, bukan sekedar tsunami besar, melainkan jenis gelombang yang lahir dari runtuhan gunung. Longsoran es atau benda raksasa yang jatuh langsung ke air. Perbedaannya sangat penting. Tsunami biasa menyebar luas tetapi relatif lebih rendah. Mega tsunami jauh lebih lokal, namun tingginya hampir tidak masuk akal. Untuk memahami skalanya, para peneliti mencoba melakukan simulasi matematis pertama pada akhir tahun 1950. Menggunakan data longsoran dan bentuk teluk, mereka menghitung energi yang dilepaskan saat jutaan ton batu menghantam air. Hasilnya mengejutkan. Energi tumbukan itu setara dengan ledakan beberapa bom nuklir kecil. Namun berbeda dengan ledakan yang menyebar ke udara, hampir seluruh energi diarahkan langsung ke massa air. Air bertindak seperti fluida padat sesaat setelah terkena tekanan ekstrem. Ia tidak sempat mengalir. Ia terdorong. Dan dorongan itu menciptakan kolom air vertikal yang belum pernah dicatat sebelumnya dalam sejarah modern. Para ilmuwan kemudian menemukan fakta lain yang lebih mengerikan. Bentuk geografis Lituya Bay memperkuat efek tersebut. Teluk itu sempit, panjang, dan tertutup pegunungan tinggi di kedua sisi. Seperti corong raksasa. Ketika longsoran terjadi di ujung teluk, energi air tidak bisa menyebar ke samping. Semua tekanan dipaksa bergerak ke satu arah, ke atas dan keluar. Fenomena ini dikenal sebagai wave run-up, titik maksimum ketinggian air saat menghantam daratan. Dan di Lituya Bay, run-up itu mencapai angka yang bahkan sulit divisualisasikan oleh manusia. Bayangkan sebuah gedung setinggi setengah kilometer. Sekarang bayangkan gedung itu bukan beton, melainkan air yang bergerak. Air yang membawa batu, pohon, lumpur, dan energi tak terbendung. Itulah yang terjadi malam itu. Namun penelitian tidak berhenti di sana. Ketika teknologi pemodelan komputer mulai berkembang beberapa dekade kemudian, ilmuwan kembali mensimulasikan peristiwa tersebut dengan data yang lebih akurat. Hasil simulasi modern justru memperkuat temuan awal. Beberapa model bahkan menunjukkan bahwa gelombang awal mungkin lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, sebelum akhirnya kehilangan energi. Temuan ini memunculkan pertanyaan baru yang jauh lebih mengkhawatirkan. Jika satu longsoran gunung dapat menciptakan mega tsunami setinggi ratusan meter, apakah peristiwa serupa bisa terjadi di tempat lain di dunia? Jawabannya ternyata ya, dan tanda-tandanya sudah ada. Di berbagai belahan dunia, terdapat teluk sempit, fjord dalam, dan lereng gunung tidak stabil yang menggantung tepat di atas permukaan air. Beberapa di antaranya bahkan berada dekat wilayah berpenduduk. Di Greenland, retakan besar mulai terdeteksi pada tebing es raksasa. Di Norwegia, penelitian geologi menemukan bekas mega tsunami purba yang pernah menyapu garis pantai ribuan tahun lalu. Dan di beberapa pulau vulkanik, seluruh sisi gunung berpotensi runtuh ke laut suatu hari nanti. Para ilmuwan mulai menyadari sesuatu yang tidak nyaman untuk diakui. Mega tsunami mungkin jarang terjadi. Namun ketika terjadi, manusia hampir tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Tidak seperti tsunami samudra yang membutuhkan jam sebelum mencapai pantai jauh, mega tsunami bisa menghantam dalam hitungan menit, kadang hanya beberapa puluh detik. Setelah Lituya Bay dipahami sebagai mega tsunami pertama yang terdokumentasi secara ilmiah, banyak ilmuwan percaya bahwa peristiwa itu adalah anomali langka.
sesuatu yang hampir tidak mungkin terulang. Namun penelitian berikutnya justru mengarah pada kesimpulan yang jauh lebih mengganggu. Peristiwa itu bukan pengecualian, melainkan petunjuk. Para geolog mulai bertanya satu hal sederhana. Jika mega tsunami bisa terjadi sekali, apakah bumi pernah mengalaminya sebelumnya? Untuk menemukan jawabannya, mereka tidak mencari di arsip sejarah manusia. Mereka mencari di batuan. Di lapisan tanah purba, setiap bencana besar meninggalkan tanda. Seperti sidik jari yang tidak bisa dihapus waktu. Gelombang raksasa meninggalkan pola endapan, unik yang berbeda dari badai atau banjir biasa. Di beberapa garis pantai terpencil, para peneliti menemukan sesuatu yang aneh. Batu-batu besar seukuran mobil berada ratusan meter dari laut. Tidak ada sungai yang cukup kuat untuk memindahkannya. Tidak ada longsor yang menjelaskan arahnya. Satu-satunya kemungkinan adalah air yang pernah mencapai tempat itu. Di Kepulauan Hawaii misalnya, ditemukan bongkahan batu kapur, raksasa yang terlempar jauh ke daratan dan berada puluhan meter di atas permukaan laut modern. Analisis menunjukkan batu tersebut tidak berguling perlahan. Ia diangkat dan dijatuhkan oleh kekuatan mendadak. Kekuatan yang hanya bisa dihasilkan oleh gelombang luar biasa besar. Temuan serupa muncul di Karibia, Jepang, hingga pantai utara Eropa. Semakin banyak bukti ditemukan, semakin jelas pola yang terbentuk. Mega tsunami bukan fenomena baru. Ia telah terjadi berkali-kali sepanjang sejarah bumi. Hanya saja, manusia belum ada untuk menyaksikannya. Salah satu penemuan paling mengejutkan datang dari Norwegia. Ketika para ilmuwan mempelajari dasar laut Norwegia menggunakan teknologi pemindaian sonar di bawah laut, mereka menemukan bekas longsoran raksasa yang dikenal sebagai Storegga Slide. Sekitar 8.000 tahun lalu, sebagian besar lereng dasar laut runtuh sekaligus. Volume material yang bergerak diperkirakan mencapai ribuan kilometer kubik. Salah satu longsoran terbesar yang pernah terjadi di planet ini. Simulasi komputer menunjukkan bahwa runtuhan tersebut kemungkinan menciptakan gelombang raksasa yang menyapu pesisir Eropa Utara. Beberapa wilayah yang kini menjadi Blonda Earth, daratan Inggris dan Skotlandia, diyakini pernah terendam air laut secara tiba-tiba. Pada masa itu, manusia prasejarah mungkin menyaksikan laut datang tanpa peringatan, tanpa memahami apa yang sedang terjadi, tanpa kata untuk menggambarkannya. Bagi mereka, mungkin itu terasa seperti akhir dunia. Namun penemuan paling mengerikan datang dari studi gunung berapi pulau. Para ahli vulkanologi menemukan bahwa gunung api besar yang tumbuh di tengah laut tidak selalu runtuh perlahan. Kadang seluruh sisi gunung bisa ambruk sekaligus ke dalam samudra. Ketika hal itu terjadi, volumenya jauh lebih besar dibanding longsoran di Lituya Bay. Dan jika skenario tersebut terjadi, tinggi gelombang yang dihasilkan bisa melampaui apapun yang pernah dicatat manusia modern. Beberapa simulasi menunjukkan kemungkinan gelombang awal setinggi lebih dari 1 kilometer di dekat sumber runtuhan. Angka yang terdengar mustahil, namun secara fisika tidak melanggar hukum alam. Air hanya mengikuti energi yang diberikan kepadanya. Dan bumi memiliki energi jauh lebih besar daripada yang mampu dibayangkan manusia.